dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amila salihan thumma ihtada. Shadaqallahul azim. Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi bersama kami di program Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Kami sekeluarga tidak lebih baik dari semua keluarga yang sedang menyaksikan program ini. Bagaimanapun manusia itu terus belajar, menuntut ilmu, menjadi lebih baik dan bermanfaat. Amin. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan di dekapan ibu sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Masya Allah. Dan insya Allah kajian kita dalam sahur ini yaitu salah satu sifat Allah yang selalu mengampuni hamba-hambanya. Sebanyak apapun, setinggi apapun salahnya seorang hamba, bergelimang dosa, berlumur salah, Allah pasti mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Tema kita adalah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya adalah Allah yang maha mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Dan Alhamdulillah di sahur ini tentunya yang perlu kita fahami bersama, setiap manusia itu tidak akan bisa lepas dari salah dan dosa. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi kayaknya nggak ada deh manusia tuh yang nggak pernah bikin Nggak ada salah. yang sempurna ya, Bi? Nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempurnaan manusia itu justru ketika dia merasa dari salahnya itulah dia menjadi manusia lebih baik. Itu kesempurnaan manusia. Kalau malaikat wajar nggak pernah bikin salah, karena memang imannya malaikat itu bagus banget, istiqomah. Para rasul dan nabi nggak pernah datang kepada Allah untuk resign, mundur jadi nabi, juga nggak pernah. Karena iman beliau-beliau, iman para nabi juga, waduh top banget. Tapi ternyata yang paling hebat itu adalah imannya kita umat Rasulullah SAW yang Allah uji, yang Allah hadapkan pada musibah, yang Allah titipkan kejadian-kejadian, bahkan banyak kejadian yang sebenarnya kita nggak berharap itu ada di hidup kita. Tapi ternyata Allah menghadapkan kita pada itu semua. Jadi salah dan khilaf itu sudah bawaannya manusia. Iya, udah lumrah lah ya, Bi. Udah lumrah banget. Yang tadi Bunda bilang betul, setiap kita ini wajib memohon ampun. Iya. Sebanyak apapun kesalahan, kewajiban kita mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Karena ampunan Allah itu tidak pernah berbatas dan tidak pernah habis. Masya Allah, tabarakallah. Terus ada yang mikir gini, oh kalau Allah maha mengampuni, ya kita bikin dosa aja lagi. Dosa lagi, diampunin lagi. Dosa lagi, diampunin lagi. Itu namanya tobat apa? Tobat sambal. Tobat sambel. Tobat bohongan. Ini pernah kita bahas. Contoh kayak Queen lagi makan sambel, kepedesan, ampun-ampunan. Tapi besok nyariin lagi. Besoknya dimakan lagi, itu namanya tobat sambal. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana hamba Allah yang terbaik. Iya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam, siapapun, laki, perempuan, jabatannya Tua, apapun, tua, muda, sakit, sehat, kullu bani Adam, setiap Semua. itu. Ya, adil. Semua
Khata'un itu pernah berbuat salah, Ya Allah. pernah bikin kesalahan. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'in, tapi ada yang terbaik di antara yang pernah bikin salah. Kan orang bikin salah wajar. Iya. Tapi Allah masih menyampaikan kepada Rasulnya bahwa mereka itu masih baik kok. Tapi ada yang terbaik di antara hamba-hamba yang pernah berbuat salah. Siapa? At-tawwabun. Orang yang melakukan taubatan nasuha. Masya Allah. Orang yang ingat lagi sama Allah. Terus ada yang bilang, ya udah kalau kita masih sering bikin dosa, masih mabuk, bikin maksiat gitu, nggak pernah bisa lepas dari salah, ngapain juga berbuat baik. Kayaknya Allah mandang orang yang banyak bikin salah itu kayak apa ya, hamba-hamba yang nggak diampunin. Enggak. Ya. Teruslah berbuat baik, diimbangi dengan berbuat baik. Kita nggak pernah tahu dari kebaikan mana yang ternyata itu menjadi sebab diturunkannya hidayah kepada seorang hambanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih penasaran ya, banyak banget pertanyaan yang nanti bakal Bunda dan Queen sampaikan. Tapi tahan dulu, habis sabar ya pemirsa di rumah juga, jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita sesuai janji, kita kembali membahas tentang ampunan Allah. Tetap di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Masya Allah. Semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu, dosa syirik Syirik, atau musyrik. musyrik ya, menduakan Allah, menyembah selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah dosa yang paling besar. Serem ya. Makanya kenapa keyakinan kepada Allah itu disebutnya tauhid. Tauhid itu dari kalimat wahid. Wahid itu satu. Jadi tauhid itu mengesahkan, mengagungkan. Jadi tauhid hanya Allah satu ya, gitu pokoknya ya. cuman satu-satunya di dalam hidup, kecuali tidak ada apapun kecuali Allah. Makanya kenapa dalam doa iftitah kan kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, semua aspek kehidupanku, wa mamati, sampai mati, semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ya Allah, Allah, Allah. Kenapa? Makanya dinamakan tauhid. Tauhid. Dan dalam surat Al-Fatihah juga kita sering bilang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Jalan yang kami selalu istiqomah dalam tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi memang syirik itu ada yang bilang perasaan sirik, hasad, itu lebih ke iri dengki. Kalau syirik yang tidak diampuni, yang kata Allah inna syirka, itu kan syirik. Artinya menduakan Allah. Ini tipis-tipis banget. Kayak misalnya pakai cincin nih, lebih percaya ke cincinnya daripada ke Allah. Iya. Misalnya, habis dari dukun nih dikasih cincin. Arkan dikasih cincin nih, kata Arkan. Jadi percaya aja sama ini dukun. Dipakai sama Arkan cincinnya, kata Arkan. Ini kalau pakai cincin ini, jangankan gadis, nenek-nenek aja nengok nih. Misalnya serem gitu. amat. Nah itu berarti lebih percaya kepada kekuatan benda. Kekuatan bukan Allah berarti ya. Itu nggak akan diampuni tuh, Bi? Sebenarnya itu syirik yang tipis, syirik yang halus. Ada lagi nih. Kalau syirik yang jelas-jelas syirik banget ya datang ke dukun, percaya sama dukun. Tapi kalau dia taubat, udah ke dukun, udah bunuh orang, tukang teluh, apa segala macam, diampuni nggak, Bi?
ya diampuni selama dia mohon ampunnya itu betul-betul taubatan nasuha. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Termasuk yang ngebunuh. Pak Kiai, kira-kira kalau ada orang bikin dosa yang nggak pernah dibikin sama orang lain, diampuni nggak? Oh diampuni. Emang siapa? Saya. Allah. Dosa kamu apa? Saya sudah ngebunuh. Oh masih diampuni. Berapa orang? 99 kata Kiai. Mengek ya. Waduh, ini kayaknya nggak bisa nih, udah Ini kebanyakan. 99 kebanyakan gitu kan. Kalau 1-2 orang mending lah. Soalnya udah ngambil hak. Nah, ini 99 orang udah nggak bisa. Kesel kan si pembunuhnya nih. Wah, ini Kiai, gue mau tobat malah nggak dikasih tobat, nggak diterima tobat. Ya udahlah, genepinnya sekalian lah. 100. Jadi Dibunuh 100, tuh deh Kiai. dibunuh Kiainya. Allahu Akbar, zolim banget. Ampun. Jebret. Jadi berapa tuh? 100. 100. Udah, wah kesel. Akhirnya dia cari lagi orang alim yang lain nih. Ketemu lagi kan? Serem amat ya. Lebih Kiai lagi. Assalamualaikum Kiai. Iya Kiai, kalau ada orang bikin dosa bla 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 diampunin. Saya yang bikin dosa. Apa dosa kamu? Ngebunuh. Berapa orang? Tadi 99 Kiai. Itu teman Kiai yang sebelah. Langsung bilang, kalau aku pun jadi Kiai itu aku bilang, iya diampuni, pasti diampuni. Takut dibunuh, Bi. Ini udah saya genepin aja udah jadi 100. Tanggung Kiai, bagaimana ya? Kiainya senyum. Kata Kiai, udah gini aja dah. Kunci kamu supaya taubatan nasuha, tinggalin tempat di mana kamu banyak terpengaruh jadi bikin dosa. Itu tempat kamu nggak sehat. Tempat kamu banyak yang bikin dosa, kamu jadi ketularan. Karena su'ul khulqi yu'di. Akhlak yang jelek, akhlak yang buruk itu nular. Nah, makanya kamu pindah, hijrah. Itulah kenapa perlu hijrah ke tempat yang lebih baik. Oke siap. Udah, dia hijrah nyari tempat yang lebih baik. Belum sampai ke tempat yang lebih baik, dia meninggal. Innalillahi wa inna. Si yang bunuh ini? Iya, meninggal tuh. Padahal lagi mau hijrah. Turun 2 malaikat kan. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat membawa azab. Berantem tuh. Wah iya, kata malaikat azab, wah ini makanan gua nih. Udah 100 orang 100 yang dia bunuh. orang yang dibunuh, 2 kiai lagi nggak tanggung-tanggung. Kata yang satu, ntar dulu, ini orang udah punya niat tobat. Karena gimana pun, kan yang namanya udah niat diterima sama Allah. Udah, datanglah malaikat Jibril kan. Malaikat rahmat lah. Iya, ini yang 2 lagi diskusi. Iya. Ini si pembunuh mau masuk kemana nih? Surga Lagi debat neraka. ya. Malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, ya udah, hitung langkahnya lebih banyak yang mana? Ya Allah. Lebih banyak dia berangkat dari tempat dia bikin dosa, apa sudah masuk ke tempat dia mau hijrah? Dihitung, ternyata cuma beda 1 langkah. Ya Allah. 1 langkah. Yang mana yang lebih banyak? Ayo, Tunggu, yang mana? tunggu. Biar penasaran, Ya kan? pemirsa penasaran, Bunda juga penasaran. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Berkah. Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong, susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Penasaran? Iya, Penasaran, Bunda masih nunggu jawaban yang Iya. tadi. Pemirsa juga tentunya masih nunggu. Karena satu langkah ternyata Satu langkahnya tuh yang mana? Iya, Yang lebih apa- banyak kanan atau kiri? Betul. Gitu. apa kurang atau lebih ke tempat baik. Itu dia. Ternyata dihitung sama malaikat Jibril, oh 1 langkah ini ternyata adalah langkah, kepo kan? Kepo amat. Langkah yang mana nih? Langkah, 1 langkah kakinya sudah masuk ke tempat yang lebih baik. Alhamdulillah ya Jadi Rabbil kata malaikat Alamin. Jibril, silahkan malaikat rahmat, engkau bawa manusia ini ke dalam surga. Aduh, lega banget tuh orang kasih. 100 orang. 100 Ini bukan orang berarti yang nonton terus, kayaknya Iya. besok gue membunuh lagi, nggak gitu. Bukan berarti, karena tentunya penilaiannya bukan dari manusia ya, tapi Iya. dari Allah dan tentunya malaikatnya Allah. Nggak lalai ya Bi ya? Betul. Gitu. Ini sebenarnya hikmahnya gini. Bayangkan ada 1 orang yang udah ngebunuh 100 orang. Tapi masih Allah ampuni ketika dia ada niat untuk hijrah. Menjadi manusia lebih baik. Kan hijrah itu ya artinya berpindah ya. Bergeser dari tempat yang baik ke lebih baik. Meninggalkan yang buruk. Nah, meninggalkan tempat yang buruk ke tempat yang lebih sedikit keburukannya. Syukur-syukur pada akhirnya ketemu dengan lingkungan orang-orang yang semuanya serba baik. Jadi itulah kisah seorang mantan preman yang pada akhirnya diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Abi kan kita nih lagi bulan puasa ya, tentunya bulan penuh ampunan, rahmat Allah turun. Kita lagi nunggu nunggu Lailatul Qadar. Nah, ini saat yang tepat nggak sih buat para pendosa untuk taubatan nasuha gitu? Karena kan terus rahmat Allah tuh turun Ya. di malam-malam ganjil itu, Bi. Gimana menurut Abi? Jadi memang hebatnya bulan Ramadan ini juga disebut oleh para ulama dengan Syahrul Maghfirah. Masya Allah. Maghfirah ini satu akar kata dengan ghafar. Ghafar itu yang maha mengampuni, maghfirah itu ampunan. Ampunan. Jadi banyak masjid yang namanya Masjid Al-Maghfirah. Al-Maghfirah. Majlis Ta'lim Al-Maghfirah. Al-Ghafur ya. Travel juga Al-Maghfirah. Jadi berharap dengan nama itu Allah memberikan ampunan yang terbaik untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana dengan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, Allah ingin menunjukkan bahwa malam ini adalah waktu yang sangat penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Makanya malam yang paling hebat untuk ibadah sepertiga malam. Kemudian juga bagaimana di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ada lagi di bulan Sya'ban itu ada namanya nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita kalau mau merenungi diri, kalau mau mengevaluasi diri, ya waktunya di malam hari. Di malam hari ya. Di saat orang-orang tertidur lelap, tapi Masya ada Allah. seorang hamba yang lebih memilih untuk menjadikan malam sebagai tempat mengadukan semua permasalahannya.
Apalagi ini malam khairum min alfis syahr. Masya Allah. Ini hikmah yang kedua, khairum min alfis syahr artinya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam terbaik dari bulan manapun ya. Iya. Masya Allah, 1000 bulan deh. 1000 bulan tuh kalau dihitung dengan umur manusia kurang lebih 60 tahun lebih. Ya Allah, lebih baik tuh. Iya, lebih baik. Nah, jadi ayat ini ingin menunjukkan bahwa manusia jangan sombong. Umur hamba-hambaku biasanya rata-rata adalah 60-an. Sebagaimana Rasulullah kan umurnya 63 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi hikmah malam Lailatul Qadar ini sebuah kesadaran yang paling dalam dari hati bahwa ya Allah selama-lamanya kita hidup paling umur 60 udah mulai selesai. Udah mulai payah. Kesehatan menurun. Tenaga juga nggak seperkasa waktu masih muda. Mata udah rabun, uban bertabur, Masya Allah. pandangan lamur, Masya Allah. gigi gugur, Aduh, makan bubur. aduh. Akhirnya Dikubur. Dikubur ya Allah. Akhirnya jadi ke situ ya Bi. Nah, Tapi kan itu emang dia. namanya manusia semuanya pasti akan mati. Akan ya mati. Kan? Mudah-mudahan ampunan Allah buat kita terbuka lebar ya Bi ya. Iya. Tentunya. Masya Allah. Jadi malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sebenarnya Rasulullah sendiri mempersiapkannya nggak hanya dari bulan Ramadan. Sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi prepare. Udah diingetin ya sebelumnya tuh. Bener. Prepare-nya Rasulullah itu dan para sahabat udah dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi kalau ada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu jangan dibayangin kayak dulu di film-film kayak ada cahaya keluar rumah bercahaya gitu kan. Pak Ustadz, suami saya mungkin malam ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena saya lihat ketika dia di dalam selimut bercahaya. Terus? Nggak taunya lagi lihat WhatsApp. Lagi lihat handphone ya. Iya, lagi lihat handphone. Pelarikan banget Bi. Kirain bercahayanya karena apa gitu. Dikira karena takwa ya. Nah, Ternyata katanya karena karena main handphone. Ya Allah, Abi mudah-mudahan kita semua mudah-mudahan bisa menggapai malam Lailatul Qadar yang indah. Jangan lupa pemirsa untuk tetap di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.